Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Rica Kusma ini. Saya akan langsung ke topik materi ya. Yang dua pertemuan yang lalu sudah membahas tentang gaya komunikasi dengan anak. Yang pertama visual, yang kedua auditory. Sekarang saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini kalau di watak adalah pragmatis. Watak juga udah video sebelumnya juga udah saya jelasin ya. Apa sih tujuan kita perlu tahu nih gaya komunikasi dengan anak ini agar anak itu paham dan mengerti bahwa kita menghargainya, bahwa kita menyayanginya. Dengan begitu dia akan nurut, dia akan mengerti, akan paham, akan menghargai kita sebagai orang tuanya. Jadi kalau apa-apa tuh dia cepat karena dia merasa dihargai dan dimengerti gitu loh. Jadi klop gitu Bu. Kinestetik ini wataknya adalah pragmatik itu orangnya itu perasa, terus penyendiri, dia lebih ke perasaannya lebih main gitu, lebih feel touch, dia menyukai kenyamanan, terus dia lebih menyukai kehubungan. Jadi kalau dia berteman itu kelompoknya udah itu aja gitu kan. Pragmatis ini introvert ya. Jadi gimana sih ciri-cirinya kalau yang kinestetik ini, gaya bicara kinestetik ini lebih ke perasaan ya, ke perasaan. Biasanya dia bicaranya tenang, terus membutuhkan waktu untuk merasa dengan cara mereka terhadap informasi baru. Jadi bicaranya tenang, terus dia butuh waktu nih untuk meresapi orang yang baru bertemu dengan mereka atau pembicaraan yang baru saja mereka lakukan. Terus mereka memiliki kecenderungan menyentuh nih. Ini yang mungkin yang paling mudah nih ibu-ibu dan bapak-bapak pahami. Ini anak saya kinestetik gak sih? Apa sih ciri-ciri mendasarnya? Nih kalau dia bicara itu, dia suka ini loh, suka menyentuh benda, menyentuh meja, menyentuh kursi, terus gelayotan, terus menyentuh bahu, menyentuh tangan. Dia tuh suka sentuhan. Pragmatis kan suka sentuhan. Nah itu kalau dia suka sentuhan, bicara gitu, ngeleng-ngelot gitu, dia berarti kinestetik tuh gaya bicaranya. Biasanya ekspresinya gimana sih kalau dia bicara tuh? Nih, dia biasanya yang mungkin ada yang umum lah, dia katakan gini, ayo kita sentuh persoalan ini. Keperasaan kan, ayo kita sentuh persoalannya. Rasanya cocok nih gayanya dengan saya. Cocok nih kan perasaan. Rasanya cocok nih gayanya dengan saya. Nih, saya nyaman deh dengan ini. Perasaan kan nyaman, saya nyaman ya dengan ini. Saya mulai menangkap maksudnya. Saya mulai mengerti maksudnya. Saya mulai menangkap maksudnya. Menangkap itu kan perasaan nih. Terus tuntun saya untuk menempuh proses ini. Tuntun saya untuk menempuh proses ini. Sekarang semua berada dalam genggaman saya. Ini nih. Ya mungkin yang biasa yang dibicarakan, semuanya sekarang berada dalam genggaman saya. Kalau yang visual kan biasanya ngomongnya nih, pokoknya tuh visual. Kalau kalau kinestetik nih, semuanya berada dalam genggaman saya. Terus dia juga suka bicara nih, saya selalu tersandung loh dalam masalah ini. Tersandung itu kan keperasaan, genggaman kan keperasaan loh, iya kan? Terus dia menyuarakan pendapatnya dalam hal rasa. Jadi dia kalau berbicara, berpendapat itu dalam hal perasaan. Seperti ini, ayo kita sentuh persoalan ini. Saya selalu tersandung dengan masalah ini. Mereka dalam genggaman saya gitu. Itu biasanya kalau dia yang kinestetik ini, atau masih ada, saya menonton semua, saya menampung semua masukan Anda. Kalau anak-anak ini, kalau rapat orang dewasa ya, saya menampung masukan Anda. Saya suka loh yang mama katakan gitu loh. Saya sangat suka yang mama katakan. Nih dia perasaannya dia akan menggunakan kata sangat suka banget gitu, yang ada bangetnya gitu deh. Saya suka banget loh mama masak ini gitu loh. Terus dia juga bilang ini, sudahlah jangan diributkan. Kalau auditory kan dia juga bilang nih, sudahlah jangan diributkan. Itu lebih ke pendengaran dia, mungkin dia merasa berisik segala macam yang mengenai pendengaran dia terganggu. Dia bilang sudahlah jangan diributkan. Kalau anak kinestetik dia ngomong ini, sudahlah jangan diributkan, itu lebih ke perasaannya. Dia mau tenang, dia mau damai, dia nggak mau gangguan gitu. Kemudian kalau kinestetik ini, kalau ada bertemu nih baba sama anak-anaknya, kalau pertemuan itu apa sih biasanya, kata-kata apa sih yang diungkapkan gitu, sambutannya apa sih gitu loh. Nih, saya senang banget loh kamu nelpon. Ya ada kata bangetnya.
Kan banget itu kan perasaan, saya senang banget loh kamu nelpon, saya senang banget loh mama ngasih ini, saya senang banget loh kakak nelpon saya gitu loh. Terus saya gembira mendengar suaramu, saya gembira mendengar suaramu. Gembira kan keperasaan. Terus aku berdebar-debar nih, aku berdebar-debar menunggu ini, aku dak-dikduk, aku gemetaran, itu kan lebih ke perasaan nih. Aku dak-dikduk loh nunggu hasil rapor, aku berdebar-debar nih lamaranku diterima nggak ya gitu loh. Terus, mari kita duduk bersama. Dia kinestetik ini adalah dia suka berkelompok, dia suka nyaman gitu loh. Kalau duduk bersama, santai, berleha-leha, kelihatannya ya agak sedikit malas gitu loh. Dia mau yang mudah-mudah saja gitu. Mari kita duduk bersama. Dia suka kebersamaan. Misalnya dia ngajak, bapak ayo ibu, pak ini ayo kita itu. Terus kemudian adalah senang rasanya bisa berhubungan lagi. Senang rasanya bisa berhubungan lagi. Jadi kata sambutannya itu biasanya seperti itu ya. Mama senang lagi, misalnya nih mamanya nelpon atau datang ke anak yang sekolah pesantren, yang sekolah asrama ya. Mama saya senang loh, mama datang ke sini. Mama datang lagi ke sini, saya senang loh. Mama nelpon lagi, saya senang banget loh gitu. Kalau biasanya kalimat perpisahannya apa aja gitu. Hati-hati di jalan ya. Terus peluk dan cium. Senang berhubungan denganmu. Karena perasaannya hati-hati di jalan, peluk dan cium. Senang berhubungan denganmu. Saya akan segera menghubungi Anda. Salam untuk keluarga ya nih. Salam untuk keluarga ya gitu loh. Kalau yang kalau yang auditori kan yang gini. Nanti ngobrol lagi ya gitu loh. Kalau yang visual mah sampai jumpa, sampai ketemu dah. Nanti yang lebih singkat lagi nih, yang keempat itu digital. Kalau yang lebih perasaan, lebih melo tuh kinestetik ya, kalau anak-anak ibu seperti itu. Ini udah tahu nih ciri-cirinya apa, terus kata sambutannya, perpisahannya apa sih, kata-kata yang biasa digunakan. Ini apa sih keunggulannya gitu loh. Apa sih yang perlu kita lebih tingkatkan lagi ke anak ini agar dia menonjol, agar dia berprestasi gitu loh. Jadi jangan dia kan lebih mungkin sensitif tuh, mungkin terlihat lebih lemah. Terus kadang-kadang ada orang tuh gini, ih kamu lemah banget, digituin doang kamu udah nangis. Jangan sekali-sekali membentak anak dan membandingkan anak dengan orang lain. Yang bilang, ibu aja dulu mah digini-gini mah kut. Jangan pernah membandingkan anak dengan ibu ya. Kata Rasulullah, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman ibu dan dengan anak berbeda bu. Kekerasannya juga berbeda, tingkat kerasnya juga berbeda. Contohnya ini TV ya. TV zaman dulu yang ada tabunya, kalau dia mau mati atau agak rusak atau mungkin apa ya garis-garis gitu, tek dipukul tuh atasnya, baik loh. Kalau TV zaman sekarang nih yang flat gitu dipukul ya mati beneran. Begitu juga kalau anak-anak, kalau orang dulu emang iya tahan gitu. Kalau anak-anak sekarang nggak bisa digituin, bapak ibu dikerasin tuh dia nggak bisa, dia lari keluar berteman dengan orang yang salah, akhirnya jadi pergaulan bebas. Dan kalau udah terjadi gitu akan lebih susah untuk membawa dia ke jalan kebenaran loh, ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu Aisyah ini kan dia konselor perilaku menyimpang. Kalau bagi remaja mungkin yang suka bully, yang suka tawuran, pergaulan bebas LGBT. Kalau yang orang dewasa perselingkuhan, KDRT, pencurian, memabukan, narkoba gitu. Jadi kata Bu Isa, perilaku menyimpang itu adalah salah satu penyebabnya karena orang-orang sekitarnya tidak mengenal gaya komunikasinya, tidak cocok nih gaya komunikasinya, jadi tidak paham nih apa yang diomongin orang tua, jadi dia merasa tidak dihargai, tidak dicintai begitu. Oke. Dan itu kalau anak udah salah jalan tuh susah, itu benar-benar menguras air mata dan darah untuk balik lagi. Jadi sebelum terjadi hal itu, marilah baik-baik dengan anak, marilah pelajari ilmu parenting itu gitu. Mempelajarinya membuat yang lurus tambah lurus itu lebih mudah daripada membuat yang udah bengkok, yang udah rusak kembali ke jalan yang lurus itu tuh sangat jauh lebih sulit. Jadi apalagi sekarang masih anak-anak kan, dituntun dengan cara yang baik tuh bakal lebih mudah. Kalau udah terjadi ya bersabar-sabarlah, tuntun dengan cara yang baik. Apa sih keunggulan anak yang kinestetik ini? Dia pandai membangun hubungan. Jadi dia temannya banyak nih. Dia pandai membangun hubungan karena dia kan suka bergaul ya. Dia bersuka bergaul dengan orang yang merasa nyaman dengan dia. Dia suka ngumpul-ngumpul, dia suka kebersamaan. Jadi dia pandai bergaul. Terus berikutnya adalah, dan mereka ini sangat setia loh.
sangat setia, sangat menyayangi dan mendukung, sangat mensupport teman-temannya, orang-orang yang berada di lingkungannya, terus kuat dalam melakukan hal yang monoton. Jadi ya setiap kelebihan kekurangan itu pasti ada kelebihan ya. Kuat melakukan hal-hal monoton. Misalnya dia mengerjakan tugas dari pagi sampai sore, pada saat libur dia mau loh dia mengerjakan ini nggak di tempat yang sama berjam-jam bisa. Tapi kalau yang anak visual dia nggak mau, nggak bertahan. Sejam 2 jam aja udah gak betah. Begitu juga dengan orang dewasa. Jadi dia cocoknya kerja kantoran yang monoton, guru yang mengulang hal-hal yang itu aja. Tapi kalau pengusaha kan rapatnya cuma sejam 2 jam ya. Balik lagi, dia nih kinestetik nih dia suka hal yang monoton. Nah itu deh. Dia pemain tim yang hebat. Jadi karena dia setia, dia menyayangi dan mendukung, maka dia adalah tim itu adalah orang yang hebat gitu. Rasa solidaritasnya tinggi. Dia tuh suka menolong, tapi kadang-kadang dia tuh jarang ditolong karena dia nggak ngomong. Jadi kalau ada anak ibu yang seperti ini, cirinya kalau ada teman dia suka nolong kita nih. Jadi pada saat dia ada acara kita nggak nolong, dia nggak ngatain, ya nggak ngucap apa-apa, ya kita aja bantu dia. Kadang-kadang nggak enakan nih kinestetik, anaknya adalah nggak enakan perasaan aku nggak enak deh, perasaanku nggak enak deh. Ini kinestetik nih. Terus kekurangannya adalah, kesulitannya adalah sering sulit mengambil keputusan cepat. Nah, dia kan ini tadi tuh damai, tenang, tentram, terus dia yang maunya mudah aja. Jadi dia kalau mengambil keputusan itu kadang-kadang agak sulit gitu, keputusan dalam waktu cepat tuh sulit. Tapi kalau mengambil keputusan dalam waktu cepat ini visual nih cepat banget nih. Kalau auditory dia butuh yang detail-detailnya. Kalau visual nih cepat banget mengambil keputusan. Dia waktu, kalau visual tuh bekerja dengan waktu, dia kejar-kejaran dengan waktu. Nih kalau anak yang kinestetik nih ya, ciri khasnya ya ibu, mau makan apa, mau pakai apa, terserah. Nah, kalimat terserahnya, kalimat andalan dia tuh terserah. Tapi walaupun terserah kita harus nanya juga, karena dia nggak biar dia merasa dihargai gitu bu. Terus kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan. Nanya aja nih, makan ayam apa ikan, terserah. Makan ikan apa ini, terserah. Apalagi banyak pilihan, 1 pilihan aja, 2 pilihan aja dia udah susah. Jadi dia akan susah mengambil keputusan, apalagi banyak pilihan. Terus susah mengambil keputusan dalam waktu cepat. Kadang-kadang dia bimbang dalam mengambil keputusan, kadang-kadang ragu, ambil nggak ya, ada temanku ini dia mau pindah nggak ya, aku nggak enakan nih, kinestetik nih orangnya, wataknya adalah pragmatis, aku nggak enakan nih gimana ngomongnya ya, pindah nggak ya, ada sifat ragu-ragunya gitu. Terus dia kan ngomong terserah, membutuhkan lebih banyak, dia tuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas. Jadi mungkin dia agak lama dalam memahami dalam pelajaran atau apa, jadi dia punya lebih banyak waktu. Jadi anak ini kalau pragmatis itu dia suka diulang-ulang loh. Dia kalau kita jelasin tuh harus berulang gitu loh. Dia mungkin ada anak ibu yang gini ya, mungkin daya tangkapnya tidak secepat yang visual, yang koleris. Visual itu kan sekali aja diajarin udah pas. Tapi kalau yang kinestetik ini dia butuh waktu tuh berulang-berulang, penyampaian tuh berulang-berulang. Jadi membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Paham-pahamin aja lah bu, kalau anaknya agak lambat ya udah terima aja, didampingi, dicarikan gurunya, lesnya atau apa gitu. Kan udah tahu kesulitannya ya. Kemudian gimana sih menjaga hubungan baik dengan anak kinestetik nih? Gimana sih dia tahu kalau orang tuanya mencintainya, menyayangi dia, dan dia tidak lari keluar rumah? Yang pertama adalah memberikan agenda pertemuan di tempat yang nyaman. Oke, bicara sama anak kinestetik ini, bicara di tempat yang nyaman, aman. Kalau perlu nih disediakan makanan di ruangannya yang adem, jangan ada asap rokok, jangan ada debu, dia nggak bakalan suka. Jadi yang aman. Kalau misalnya orang dewasa nih lagi meeting nih, lagi ketemu klien apa segala macam, di tempat yang nyaman, terus mungkin dia suka di pojokan, sambil makan minum gitu, sambil ngobrol. Dia suka ngobrol, intinya dia suka ngobrol. Terus jangan yang ada asap rokok gitu ya, pokoknya dia suka tempatnya nyaman. Kemudian peka terhadap kebutuhan untuk nyaman dan lingkungannya. Oke.
balik lagi kenyamanan. Jadi karena dia perasaan ya, kenyamanan itu nomor satu bagi anak-anak kinestetik. Kalau dia di lingkungan asing dengan orang-orang asing, makanya dia temannya itu aja, temannya banyak sekelompok, makanya dia setia ya, setia karena temannya itu aja. Kalau ketemu orang asing itu, orang baru tuh dia agak susah gitu, agak sulit. Makanya dia pertahankan temannya yang itu aja. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan bimbingan di rumah, bisa berteman dengan orang yang salah, karena dia mikir nih, kalau berteman dengan orang baru mungkin aja lebih buruk daripada temanku ini. Jadi ya berteman aja walaupun dia udah disakitin, dia dizolimi, dia tetap berteman. Itulah gunanya agar anak kita tidak terjerumus ke hal negatif ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian memprioritaskan berhubungan dengan situasi kelompok agar merasa disertakan. Oke. Dia kan suka berkelompok ya, tadi anaknya itu, terus dia agak pendiam. Jadi kalau dia diam, udah ketemu, udah ngumpul nih kelompoknya, dia diam aja. Anak yang lain, misalnya anak auditori yang suka ngomong, atau anak visual yang suka ngomong, sapa, kalau tuh dia diam aja. Udah kalau sama orang tua nih, misalnya Naya pulang kan, dia diam aja. Halo nak, gimana hari ini? Lapar? Tapi lihat ya, kalau anaknya cowok nggak bisa begini, kalau anak perempuan bisa. Anak cowok tuh kasih waktu 10 menit dulu, nanti dia bakalan nyamperin nih ibunya. Kalau anak ini kan bahasa kasihnya adalah kedekatan. Jadi bahasa kasihnya itu adalah kedekatan. Nanti saya bicara lagi kan, belum dijelasin bahasa kasih. Jadi disamperin, ditanya, dia suka ditanya begitu. Kemudian memberikan kalau ada pertemuan tuh waktu, tanggalnya tuh dia harus jelas, dan acaranya apa aja dia harus jelas, dan jelas intinya dan detail. Misalnya besok kita mau main ya nak, mau mainnya ke rumah bibi jam segini, ntar pulangnya jam segini, ntar ke sana kita bawa apa, dia harus jelas gitu. Jadi dia nggak suka juga molor-molor gitu, dia nggak suka. Dia on time juga orangnya. Terus memberikan waktu untuk bersenang-senang dan bergaul. Misalnya ibu lagi ngajak anak ibu ke mall, ketemu teman kemana, terus dia kan anaknya suka berkelompok bermain ya, kasih waktu dia bermain, main HP, main apa, iya dibatas, tapi kasih waktu bermain, kasih waktu untuk bergaul gitu. Ini anaknya suka bergaul tapi sama temannya yang itu yang sekelompok tadi, yang dia merasa nyaman gitu. Dia agak susah bergaul dengan orang baru. Kemudian menawari mereka sedikit. Kalau bicara sama mereka tuh pilihannya dikit aja kadang-kadang terserah mau makan apa, nah ikan apa, yang terserah. Jadi kalau ngomong sama mereka tuh, sama anak ini, kalau dia memberikan pilihan dikit aja, kamu pakai baju kuning apa hijau, terserah mama, udah kepakai hijau. Kemudian kalau itu yang menjaganya hubungan baiknya ya. Terus gimana sih kalau anak itu marah sama mamanya, kalau orang tuanya bilang ini anaknya suka melawan loh, suka memberontak, tidak nurut sama orang tua. Apa sih, kadang-kadang mungkin ada yang salah dalam penyampaian. Hal-hal yang membuat hubungan itu rusak dengan anak, yang pertama adalah merasa tidak dilibatkan. Walaupun kita nanya kan, kamu mau makan apa, terserah, kamu pakai baju apa, terserah, tetap ditanya pendapatnya. Kalau nggak, dia merasa tidak dilibatkan, dia akan tersinggung karena dia keperasaan tadi kan. Terus dia tidak suka disela atau ditekan. Dia kalau bicara itu nggak suka disela. Kemudian dia tidak suka ditekan nih, kamu harus mengerjakan ini dalam waktu 10 menit ya, kamu harus nanti kamu nilainya harus segini. Dia nggak suka gitu. Tadi seperti aku bilang, mungkin berikan waktu lebih luas. Dia mengerjakan sesuatu itu kan perlu banyak waktu. Kemudian adalah memberikan dia banyak pilihan, dia bakalan marah. Memberikan dia banyak pilihan, kamu ini abis mau hadiah ulang tahunnya apa nih, mau ini kue kah, mau tas kah, mau dompet kah, mau ini, dia bakalan marah. Yang penting-penting aja, misalnya tas atau dompet, buku atau apa, 2 aja. Kadang-kadang 2 aja dibilang juga terserah. Kemudian adalah mereka berkontribusi intuitif dan emosional atas tugas dan rencana. Mereka itu perasaannya lebih main, intuitifnya lebih main. Kadang-kadang kita mau mungkin jalan ke suatu tempat lewat kuburan atau apa, nggak enakan lewat sini, hatiku nggak enak gak berdebar, mama kita jangan lewat sini. Terus dia merasa nggak enakan juga, mama aku nggak enakan deh karena ngomong tadi sama kakak. Dia juga merasa merasa mudah nggak enak deh.
Kemudian adalah yang paling mereka tidak suka, apalagi anak laki-laki ya, menghentikan atau menarik kesenangannya, menghentikan atau mematikan kesenangannya, Misalnya anaknya lagi main game nih, laki-laki nih, dipanggil orang tuanya nggak dengar, terus ibunya datang kucuk, marah-marahin, diambil gini, tuh dia bakalan marah banget. Anak yang kinestetik aja sih, semua anak kalau dia lagi main terus diambil mainnya tuh dia bakalan marah. Yang ada mah kita kasih tahu dulu, kan udah belajar watak kemarin ya, udah paham nih wataknya, jadi jangan sesekali mematikan atau mengambil kesenangan anak. Misalnya dia lagi main game, kalau ada molor waktunya nanti dikasih tahu. Karena Ibu Aisyah cerita ya, banyak yang anak-anak terjerumus narkoba itu dia bilang gini, mamaku pemarah loh bunda, dia kan panggil bunda sama Bu Aisyah, mamaku pemarah loh bunda, aku main game aja nggak boleh marah-marah, mendingan aku di luar aja sama teman-temanku senang-senang enak, kata dia. Makanya jangan sampai anak kita terperangkap dengan pergaulan yang salah di luar. Jadi harus di dalam rumah harus diperhatikan. Oke, ini udah 20 menit lebih. Masuk yang keempatnya, video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.